Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat pendidik? Ketemu lagi dengan channel Haristiawati. Mohon izin share screen untuk memaparkan materi terbaru ini. Tidak terbaru tapi saya memakai biasanya kita training of trainer ya Bapak Ibu. Tapi ini sama sebenarnya. Namun kita memakainya menggunakan TPPK ya. TPPK itu nanti kita lihat bahwa ini kebanyakan dari tenaga kesehatan. Karena kami kalau TOT itu kan umum ya, training of trainer. Nah, ini kita lihat bahwa pelatihan TPPK, micro teaching sama, mata pelatihannya kalau kita lihat mata kuliah, mata pelajaran, karena ini diklat adalah mata pelatihan, yaitu teknik presentasi interaktif ini ya. Oke, ini yang terbaru, kemarin baru aja 23 November dan 26 November ini saya sebagai pembicara, sebagai narasumber ataupun sebagai mentoring untuk pelatihan penyusunan modul berbasis kompetensi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. 2 hari berturut 2 hari ya, kita jeda Senin dan Kamis. Ini muatannya atau outputnya adalah membuat buku modul ya. Ini oke. Baik, saya perkenalkan, nama saya Haristiawati. Saya berhome base dosen di Universitas Pradita. Kemudian saya asesornya berhome base di Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Pelatihan Nasional ya atau LSP INAS. Sebelumnya saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Salendra, Universitas Putra Indonesia Cianjur, Universitas Wira Swasta Indonesia. Saya juga sebagai pimpinan penerbit Yayasan Keluarga HRHV. Sebagai trainer saya dan asesor saya berpengalaman, ini saya sebagai asesor, metodologi instruktur, pendamping kewirausahaan, manajer koperasi, penulis naskah not fiksi, pengelola lembaga keterampilan dan pelatihan, human capital dan pemasaran. Beberapa buku yang sudah terbit ber-ISBN adalah manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, perilaku keorganisasian, manajemen pemasaran, metodologi penelitian, manajemen koperasi berbasis SKKNI, bela negara jilid 1, bela negara jilid 2, pengabdian masyarakat jilid 1, strategi pengembangan UKM, strategi pelaksana pemasaran, sertifikasi metodologi instruktur. Oke, baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang itu adalah harus dijelaskan, walaupun beberapa penonton saya adalah penonton setia, namun terkadang ada yang masuk ya, penonton baru, ya makanya saya selalu harus memperkenalkan diri karena ini bagian dari presentasi. Oke. TPPK, Tenaga Pelatih Program Kesehatan. Ini yang saya baru saya pernah saya menjadi kepala diklat di situ pernah lah sekali. Nah, saya mencoba ini melihat ternyata ada mata diklat teknik presentasi interaktif. Totalnya 6 CPL, teori 2 CPL dan prakteknya 4 CPL. Nah, secara umum itu apa sih? Setelah mengikuti pelajaran ini peserta mampu menerapkan teknik presentasi interaktif. Khususnya setelah mengikuti pelajaran ini, peserta mampu menjelaskan teknik presentasi interaktif, menjelaskan teknik membuka sesi pembelajaran. Nah, oke, ini yang pertama presentasi interaktif dan nanti selanjutnya teknik membuka sesi pembelajaran. Baik, ini adalah melakukan teknik presentasi interaktif, di mana itu apa nanti, bagaimana menguasai rasa takut, bagaimana teknik membuka sesi pembelajaran dan teknik vokalnya ya. Oke, ini ada foto saya yang kemarin baru sebagai narasumber. Kenapa bisa? Oke, baik. Ini, nah apa itu presentasi interaktif? Kita interaktif ini. Ini saya juga berinteraktif nih dengan para penonton ya. Nah, presentasi interaktif adalah penyajian informasi yang menghasilkan timbal balik. Kita bergantian antara fasilitator dan pembelajar yang saling merespon suatu topik bahasan. Ketika kita mengeluarkan teori, memberikan pendapat, terus kemudian kita menanyakan ke peserta atau trainee untuk memberikan merespon, memberikan pertanyaan kah, ataukah itu menjawab, merespon pernyataan kita. Nah, bagaimana sekarang kita menginjak menguasai rasa takut. Nah, tadi sebelumnya kita jangan lupa bahwa perlu evaluasi ya. Bagaimana sejauh mana kita untuk
memberikan materi itu nyampe tidak. Makanya tadi sebelumnya kita harus pretest dulu. Ketika pretest, apa sih yang diketahui tentang presentasi interaktif? Mungkin berbeda ya, mungkin karena belum belajar. Tapi nanti terakhir kita perlu post test, apa kira-kira menurut mereka, pasti udah berbeda gitulah, pasti akan lebih baik. Nah di situ evaluasi kami sebagai trainer, sebagai fasilitator. Oh seperti ini, berarti memang kita sudah berhasil memberikan materi ini dan tercapai. Oke, ini ada menguasai rasa takut, kita ada teknik kapal. Kuasai, atur pernafasan, pemanasan, afirmasi positif, latihan. Kita harus menguasai, tentu saja kita harus menguasai materi yang akan diberikan. Pernafasan iya aturlah. Apalagi kalau kita sambil bergerak ke sana sini pasti pernafasan kita ya. Pemanasan itu biasanya kita jangan dadakan datang. Jadi begitu datang kita kuasai dulu gedungnya, kita berinteraksi dan ngomong gitu. Karena ini kan masih agak A I U E O-nya ini agak kurang jelas ya. Kalau pagi-pagi terutamanya. Afirmasi positif kita berpikir nanti. Kita bagaimana membangun interaksi dengan memberikan afirmasi positif. Atau misalnya nanti bagaimana ada ceritanya. Nah, ini latihan tentu saja. Ini teknik apa itu harus latihan. Nah, teknik berbicara dan vokal. Nah, tekniknya bagaimana? Warna suara kita, speed kita, kecepatan kita. Saya kadang-kadang suka kecepatan nih. Clearly kita harus jelas. Kadang-kadang kalau udah kecepatan kan keselip ngomongnya ya. Intonation, nah intonasinya memang. Kadang-kadang ada yang memang harus dipertegas, di highlight gitu apa. Volumenya oke. Kalau ada mic sih nggak masalah. Suara saya itu tanpa mic pun udah nyampe karena kenceng banget. Interlude, grammar, language, accent. Nah, warna suara. Nah, warna suara itu kita budaya di mana nih beda-beda. Jadi kita seperti saya Surabaya biasanya kadang terlalu cepat gitu. Jadi kita juga harus ini berusaha untuk memperbaiki, walaupun ini logat saya loh, karakter saya, tapi kita harus memperbaiki bahwa itu tidak baik juga gitu. Nah, oke. Kita komitmen dulu nih ya, kita memberikan afirmasi positifnya. Ya, kita harus bahagia nih. Katakan tadi ada masalah apa, buang dulu. Kita bahagia dulu. Fokus serius, kita serius nih. Saat ini saya sebagai orang yang dilihat, karena saya adalah ini semua peserta melihat kami gitu, trainernya. Jadi tentunya kita harus tunjukkan ya. Oke, type of body language. Remember that you are dealing with people nih. Kita dengan orang loh. Ingat ya, jadi kita harus benar-benar jangan kayak ngomong sama benda mati, ngomong sama orang jadi seakan-akan kita ada nih orang seperti saya sendirian nih. Jadi karena ini video ya. Nah oke, posture and gesture. Kan kita nggak mungkin ngomong terus gini ya, terus gitu kan nggak mungkin. Pasti kita akan gestur kita, tangan kita otomatis. How do you use hand gesture? Nah, ya nggak ada juga yang nggak harus pasti begini, nggak harus ngangkat tangan kan nggak mungkin. Eye contact nih. How your like house nih, kontaknya, eye contactnya. Kita melihat kadang-kadang kalau saya melihat masing-masing orang ini terpesona akhirnya. Jadi jangan lihat ke matanya secara langsung, lihat di atasnya gitu, di alisnya. Tapi kan masih kelihatan bahwa mereka dilihatin apa kita melihat gitu, padahal kita nggak ngelihat. Orientation nih, how do you position yourself? Orientation, saya sebagai apa nih? Saya sebagai trainer apa? Trainer marketing. Trainer apa? Trainer MSDM. Jadi harus tahu nih orientasinya ya. Posisinya saya apa? Jangan sampai ketika saya fokus ngomong marketing, judulnya marketing, saya ngomongin tentang yang lain. Nah, itu kan. Nah, oke. Basic position. How do you deliver your message? Bagaimana caranya pesan ini ya? Bagaimana mendeliver? Saya bilang tadi pakai mic, harus pakai mic. Walaupun suaranya kencang tetap pakai mic karena kan kita banyak pesertanya yang belakang bagaimana gitu kan. Nah, appearance dress important. Nah, artinya gini, penampilan kita ya terlihat seperti apa. Kalau misalnya sekarang saya lagi di rumah santai nih. Namun kalau sebagai tadi ada foto-foto saya pakai blazer. Jadi penampilannya itu perlu. Jadi kita bedakan jangan sama dengan training. Pakai batik ya, tapi saya lebih senang pakai blazer. Karena apa beda? Kalau batik pasti semuanya pakai batik. Tapi kalau ketika pakai blazer pasti hanya pembicara. Jadi lebih looks-nya lebih bagus aja, lebih high ininya beda gitu ya. Oke. Ini expression of emotion nih. Oke ya. Nih, are you using facial expression to express emotion? Nah, emosinya kan biasanya ya nggak mungkin lah kalau misalnya kita bercanda tapi nggak bisa ketawa kan nggak mungkin ya. Jadi
pasti emosinya tuh terlihat gitu. Atau sesuatu yang kaget, kita, hah gitu. Tapi hanya tidak, hah, kan beda ya. Hah, ini kan beda, jadi ekspresinya, emosinya ditunjukkan bahwa ini. Nah kayak gini ya, contohnya nih, saya selalu pakai blazer foto saya ini. Nih, kita teknik pembukaan tadi ada ya. Ada beberapa memang kita memakai hadis, quotes-nya, fakta, kita ngomong fakta dulu. Tadi ada contohnya. Ada permainan visualnya dulu, ada lelucon atau humor, pantun boleh-boleh juga. Bagus kalau misalnya di daerah tertentu yang suka menggunakan pantun, kita harus ikut-ikutin. Di mana kita tanah berpijak di situ ya. Ketika saya diundang di Aceh, bagaimana caranya ikutin. Saya di Padang, saya di Batam, jadi ikutin. Jadi pertanyaan, bagaimana dia membuat pertanyaan, pujian, karena orang kan suka dipuji gitu ya. Jadi ya kita pakai pujian dulu. Nah, partisipasi aktif. Nah ini kita bagaimana membangun partisipasi aktif kita. Jadi kasih pujian dulu. Jadi itu kan bagus ya. Atau cerita kita apa, terus metafora. Nanti kita contoh ya. Oke. Baik. Oke. Kita ini tadi apa namanya? Kita ada yang namanya nih. Kita buat dulu bagaimana yang terbaik, bagaimana kita membuka. Jadi yang terbaik, best trainer, best presenter. Kita openernya bagaimana. Tadi salam ya, salam pembukanya. Nama kita perkenalan. Topik, kita sebutkan topiknya ini. Tadi kan topiknya apa? Agendanya nanti kita akan ajarkan seperti apa. Gitu ya. Jadi nih, ambil secari kertas. Oke, itu untuk membuat catatan ya. Nih, misalnya kita kapan kita harus meminta maaf terakhir, walaupun saya nggak merasa bersalah, tapi lebih baik kita penutupan harus mengatakan maaf ya, permintaan maaf. Terus membuat diskusi gamenya bagaimana kita membuat, atau misalnya identifikasinya sekarang beda nih ternyata, pesertanya apa, berarti kan harus kita buat beda. Nah, cari kertas perlu. Mau berpindah poin bagaimana, ini kan membawa media, kadang-kadang kita membawa media apa yang dibawa gitu, atau ini media artinya laptop kah, ya kan, HP kah, mobilisasi dan nafas dalam. Biasanya kayak gini kan, kalau usia saya agak ngos-ngosan kalau saya bergerak kanan kiri gitu. Nah, oke. Nah ini baik, ini tujuan presentasi tadi interaktifnya, tujuannya sekarang atensi audiens. Ketika kita heboh, semua akan audiens atensinya, perhatiannya ke kami. Menstimulus audiens untuk aktif. Menggali pengalaman, mengendalikan fasilitator yang dominan. Nah, fasilitator dominan ngomong doang tapi nggak dua arah. Satu arah ngomong saja tapi tidak ada kesempatan untuk peserta ngomong. Sorry, artinya itu hanya satu arah, tidak bagus ya. Ini harus dikendalikan fasilitator yang dominan ini. Contohnya sekarang pantun nih ya. Ini ada pantun nih. Pergi mancing ke sungai Batanghari, karena kesiangan jadi tidak mandi. Lebih baik rasanya jika aku mati, karena hidup tidak bersosialisasi. Jangan ya, jangan. Ini nggak bagus ya, jangan ya. Jangan ditiru ya. Oke, selamat pagi. Ini kalau pembukaannya. Setelah pantun, terus baru pembukaan. Cari pantunnya lebih bagus lagi ya, jangan yang ini. Oke. Selamat pagi, saya Bunda Harlis. Bunda Harlis adalah nama panggilan. Tadi kan Harlistiawati. Panggilannya Bunda Harlis sejak menjadi tutor relawan di anak jalanan Bunda Harlis. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar cara mudah untuk bersosialisasi. Selama 3 jam ke depan, kita akan mengupas 3 hal penting. Cara meningkatkan kepercayaan diri, cara berkenalan dengan baik, dan cara berafirmasi positif. Tadi kan openingnya ya. Itu openernya tadi terus kemudian salam, terus kemudian nama, disebutkan nama, terus topiknya apa, ini terus agendanya apa, itu kan. Ini karena memang sosialisasi yang diangkat topiknya, jadi dia mencari pantun yang ini, cuma ngeri aja, aku matinya itu ngeri, jadi cari yang lebih bagus lagi deh supaya penyemangat tidak begini. Oke, ini contoh yang lain nih. Ini untuk membangun partisipasi aktif bagaimana? Selamat pagi, semangat pagi. Luar biasa sekali saya ucapkan kepada rekan-rekan. Pagi hari ini yang sangat luar biasa semangatnya. Sesuai dengan semangatnya para rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, saya akan membawakan satu materi yang akan membuat rekan sekalian semakin semangat dan hebat. Oke, selamat pagi, saya Harlistiawati. Pada pagi ini saya akan membawakan materi
Bagaimana cara menjadi orang kaya? Semangat ya kalau jadi orang kaya. Selama 2 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar mengenai 2 hal, yaitu bagaimana membentuk mindset orang kaya raya dan bagaimana cara sukses bergelut dalam bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan karena tadi TPKK ya. Oke, ini cerita itu tadi bagaimana 3 poin ya, berbeda-beda dengan pantun. Kemudian tadi ini dengan cerita. Dengan cerita gini, nih ada cerita bahwa nih, jika saya mengatakan Evelyn Adam, mungkin Anda akan mengatakan bahwa Evelyn Adam adalah orang yang paling beruntung di dunia. Hal itu wajar karena Evelyn Adam 2 kali memenangkan lotre New Jersey sebesar 5 juta dolar. Namun seluruh uang hasil kemenangannya habis di papan jackpot. William Butts panggilnya ya. Lebih beruntung lagi karena ia memenangkan lotre Pennsylvania sebesar 16 juta dolar atau setara dengan 162 miliar. 1 tahun kemudian dia bangkrut dan saat ini hidup menjadi jaminan sosial pemerintah. Sebaliknya, seorang pengusaha properti kebangkrutan dan memiliki utang sebesar 900 juta dolar pada 1990, 15 tahun kemudian namanya masuk dalam majalah Forbes, menjadi salah satu dari 400 orang terkaya di Amerika ya, yang mampu mengubah hutang 900 juta menjadi aset kekayaan sebesar 2,7 miliar dolar. Subhanallah, ini kan kita cari yang ini ya, tapi jangan sampai yang jauh dari hutang. Insya Allah kita dijauhkan dari hutang. Kalau bisa jangan sampai hutang. Oke, Anda pasti mengenal pria ini adalah Donald Trump. Oh, ini Donald Trump ceritanya. Oke, fine. Oke, sekarang apa perbedaan dari ketiga orang tersebut? Ya mindset. Nih, mindsetnya nih saat pagi. Saya Ristiawati, pada pagi ini saya akan membawakan topik mengenai mindset jutaan. Selama 2 jam ke depan, saya akan membahas 2 hal penting, yaitu 21 mindset orang kaya dan cara membuat mindset Anda menuju kekayaan. Ini topiknya adalah mindset ya. Terus kemudian ini ada beberapa contoh tadi, 3 contoh ya. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau bisa jangan ya. Yang ini. Oke. Sekarang metafora, bagaimana metafora? Oke. Cinta itu seperti gelang karet yang dipegang oleh 2 orang. Ketika salah satu di antaranya melepaskannya, maka akan menyakitkan satunya lagi. Begitu pula dengan cinta pada dunia nyata. Jika salah satu sudah melukai pasangannya, maka salah satunya akan tersakiti. Benar. Oke, salamnya adalah selamat pagi, saya Haris Tiawati. Kemudian pada pagi hari ini saya akan membahas topik luar biasa mengenai cinta sejati. Selama 2 jam ke depan saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, apa itu cinta sejati dan bagaimana mempertahankan cinta sejati agar abadi. Beberapa contohnya ini adalah metafora. Nah, oke, ingat kita review yang dari tadi ya. Apa itu presentasi interaktif? Apa itu membuka presentasi? Bagaimana menguasai rasa takut dan teknik vokalnya bagaimana? Oke. Presentasi haruslah interaktif ya, membuat peserta aktif tentu saja. Menguasai rasa takut juga harus dilakukan agar fasilitator mampu menguasai semua kondisi ya, mengelola kelas bagaimana ya. Teknik vokal memiliki peran penting untuk mampu meningkatkan atensi peserta. Jadi kalau saya batu-batu orang sudah malas dan dengerin ya, makanya jangan sampai begitu. Kalau bisa dijaga sebelum kita presentasi. Nah, oke, teknik membuka presentasi juga harus diperhatikan karena ini merupakan golden time dan menentukan kesuksesan dari peserta. Oke, teknik membuka presentasi tadi contoh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi kalau saya bilang pretest, akhirnya kita buat post-test. Post-test itu setelah menerima pembelajaran, menerima materi, kita evaluasi dengan post-test. Nanti isinya apa kira-kira? Seperti itu ya. Bapak Ibu semuanya, penonton setia Haris Tiawati, YouTube Haris Tiawati, semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi nanti saya dengan materi yang lain. Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada yang tidak berkenan mungkin tadi saya cara menyampaikannya juga. Oke. Semoga ini TPKK berkenan dan bermanfaat untuk
para penyuluh kesehatan tentu saja, karena ini adalah padahal ini adalah bagian dari training of trainer. Kalau training of trainer itu ada beberapa unit kompetensi, kita perlu menyusun program. Oh, ini yang unit kompetensi, dan kita perlu juga non unit kompetensinya ya seperti ini. Bagaimana cara membukanya ya, bagaimana cara membukanya dengan berbagai cara ya. Karena kalau di training of trainer itu sendiri itu langsung membuat modul dan langsung kualifikasinya berbeda dan standarnya berbeda BNSP. Ini adalah non kompetensi, jadi Bapak Ibu bisa lakukan bagaimana presentasi yang baik ya. Jadi terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.